Perkenalkan, nama saya Madana Primasiwi Nevada, NIM 20200120557, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerja bangku. Kerja bangku merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja seperti mengikir, mengetap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut, penting untuk mengetahui dan memahami tentang alat ukur dan juga harus mengetahui tentang peralatan-peralatan tangan yang standar. Itulah yang disebut kerja. Pekerjaan kerja bangku meliputi berbagai jenis konstruksi geometris yang sesuai dengan perintah kerja. Kerja bangku tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian hasil kerja, tetapi juga pada prosesnya, di mana pada proses tersebut lebih menitik beratkan pada etos kerja yang meliputi ketekunan, disiplin, ketahanan, serta teknik sebagai dasar sebelum melanjutkan ke pengerjaan yang menggunakan mesin-mesin produksi. Kunci kesuksesan dari kerja bangku adalah kesabaran dan ketelitian dalam bekerja, karena setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan menyita waktu yang lebih lama dibandingkan dengan alat yang menggunakan mesin pada waktu sekarang. Pada bengkel kerja bangku, peralatan ukur yang digunakan harus benar-benar presisi, maka peralatan ukur, cara memegang alat ukur, cara melakukan pengukuran, dan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dalam pengukuran harus benar-benar diketahui secara baik. Perkenalkan, nama saya Adwin Dwi Artanto, NIM 20200012047 dari kelas Teknik Industri B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan yang digunakan dalam praktek kerja bangku. Untuk yang pertama yaitu ragum. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja saat melaksanakan pekerjaan mekanik seperti mengikir, menggergaji, mengebor, memahat, dan lain-lain. Agar benda kerja tidak mengalami kerusakan atau luka, maka pada mulut ragum dilengkapi dengan fish clamp. Pemasangan ragum pada meja kerja harus disesuaikan dengan tinggi pekerja yang akan bekerja. Sebagai patokan, apabila ragum dipasang pada meja kerja, maka tinggi mulut ragum harus sebatas siku dari pekerja pada posisi berdiri sempurna. Yang kedua yaitu kikir. Material kikir adalah dari baja karbon tinggi atau baja spesial. Alat ini digunakan untuk mengurangi sebagian material dengan jalan memarut sehingga menjadi rata, cekung, cembung, bulat, dan lainnya. Jenis kikir yang digunakan menurut tingkat kehalusannya dibagi menjadi 3, yaitu kikir bastard, yang kedua kikir half smooth, dan yang ketiga kikir smooth. Alat yang ketiga yaitu penggores. Alat ini digunakan untuk menandai ukuran pada benda kerja atau bahan yang akan diolah. Ada bermacam-macam jenis penggores, yaitu penggores tangan sedukan, penggores dengan satu ujung bengkok, penggores dengan satu ujung dirubah. Alat selanjutnya yaitu penitik. Penitik dapat digunakan untuk menitik bagian benda kerja yang akan dibor. Bentuk penitik yang sering digunakan adalah silinder yang dikartel dengan ujung tirus yang bersudut 250 derajat sampai 300 derajat. Alat selanjutnya yaitu mistar baja. Mistar baja ini berfungsi untuk mengukur benda kerja yang berukuran pendek. Selain itu, juga dapat dipakai untuk membimbing penggoresan dalam melukis batangan pada plat yang digunakan. Ukuran panjang dari mistar baja ini bermacam-macam. Ada yang berukuran 300 mm, 500 mm, 600 mm, dan 1000 mm. Selanjutnya yaitu mistar siku. Alat ini digunakan untuk menyiku ketelitian dari benda kerja. Ukuran panjangnya 300 mm, terbuat dari bahan baja. Selanjutnya yaitu palu.
Palu adalah alat pemukul yang harus disediakan pada setiap bengkel kerja. Jenis palu bervariasi sesuai dengan ukuran dan fungsi kerjanya. Beberapa contoh palu yaitu yang pertama palu kambing, palu konde, palu batu, palu tukang, palu karet, palu tembaga, palu fiber, dan palu ketok karat. Alat selanjutnya yaitu sikat kikir. Sikat kikir berfungsi untuk membersihkan kikir dari butiran-butiran besi yang melekat pada kikir. Selanjutnya yaitu cap huruf. Cap huruf digunakan untuk proses stamping, yaitu memberi nomor atau huruf pada benda kerja. Dalam proses stamping ini harus ekstra hati-hati, karena dilakukan dengan satu kali pukulan saja. Karena apabila kita melakukan pemukulan berulang kali, maka posisinya akan berubah atau bergeser dan huruf atau angka akan rusak. Selanjutnya yaitu gergaji besi. Gergaji besi dengan fungsi untuk menggergaji lapisan besi atau besi tipis, karena bentuknya yang demikian beda dengan gergaji kayu. Geriginya yang kecil dan ujung depan dan belakangnya ada pemuntir yang gunanya untuk mengencangkan dan mengendorkan gergaji besi. Gergaji besi terdiri dari sengkang dan daun gergaji. Sengkang adalah alat pegangan atau untuk menggergaji, sedangkan daun gergaji adalah alat yang membentuk gigi berbentuk lurus dan berbentuk zigzag. Perkenalkan, nama saya Nur Yudanto, NIM 20200012046 dari Prodi Teknik Industri kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggergaji dan mengikir. Menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat. Penggergajian dilakukan dengan perkakas yang disebut sebagai gergaji atau saw. Pada material kayu, penggergajian dilakukan dengan head saw. Sedangkan pada material logam, penggergajian dilakukan dengan hacksaw. Selanjutnya yaitu teknik mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Pengikiran merupakan salah satu jenis pekerjaan yang tergolong dalam kompetensi kerja bangku. Pengikiran berasal dari kata dasar kikir. Kikir merupakan perkakas tangan yang memiliki bilangan persegi seperti parut. Oleh karena itu, pengikiran dapat didefinisikan sebagai proses pengerjaan yang dilakukan dengan perkakas kikir. Berdasarkan variasi bentuk penampang kikir, ada beberapa macam proses pengikiran. Macam-macam proses pengikiran tersebut antara pengikiran rata atau lurus. Proses pengikiran lurus digunakan untuk mengikir lurus atau flat. Jenis pengikiran ini menggunakan kikir lurus atau rata. Pengikiran persegi. Proses pengikiran persegi digunakan untuk mengikir lubang berbentuk persegi. Lalu pengikiran bulat. Proses pengikiran bulat digunakan untuk melubang lingkaran dan cekungan. Pengikiran bulat menggunakan kikir berpenampang lingkaran. Selanjutnya itu proses pengikiran setengah bulat digunakan untuk mengikir bentuk-bentuk melengkung atau cekungan. Lalu proses pengikiran segitiga digunakan untuk mengikir bentuk-bentuk dengan sudut 60 derajat. Berikut macam-macam pengikiran menurut tingkat kekerasan yang dihasilkan. Yang pertama, pengikiran kasar. Proses pengikiran kasar menghasilkan kekerasan permukaan yang paling kasar. Yang kedua yaitu pengikiran menengah kasar. Proses pengikiran menengah kasar merupakan proses pengikiran yang menghasilkan kekerasan permukaan antara kasar dan halus. Pengikiran ini digunakan ketika benda kerja hampir mendekati ukuran yang diinginkan. Pengikiran halus. Pengikiran halus menghasilkan kekerasan permukaan yang paling halus. Pengikiran ini biasanya digunakan untuk proses finishing. Kelebihan dari pengikiran yaitu fleksibel tanpa energi listrik dan ramah lingkungan dan murah. Kelemahannya yaitu proses pengerjaan kurang produktif dan masih menggunakan tenaga manusia. Sedangkan tenaga manusia tidak stabil dan akan menurun ketika memulai lelah. Cara-cara memegang kikir. Cara memegang kikir yang salah mengakibatkan seseorang cepat lelah dan mempengaruhi kecepatan pengerjaan. Berikut ini memegang kikir.
Tangan kikir harus dipegang dengan ibu jari benda di atas tangkai kikir. Lalu jari telunjuk sejajar mengikuti panjang tangkai kikir. Lalu ketiga jari yang lain dilingkarkan pada tangkai kikir. Untuk pengikiran berat, tangan yang tidak memegang tangan kikir atau tangan yang lainnya diletakkan pada ujung kikir. Bagian tangan yang disentuh adalah telapak tangan. Untuk pengikiran ringan, ujung jari tengah menyentuh ujung kikir untuk mengimbangi. Lalu pada saat mengikir, posisi badan agak condong ke depan